Halo sobat-sobat santuy, Valdo di sini di Kritikus Tanpa Ilmu. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Oke, di episode KTI kali ini gue mau coba review sebuah film yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies. Sebuah film dari Thailand. Ya, gue cukup excited lah ya ngebahas film ini. Kenapa? Karena gue itu suka film-film Thailand gitu. Contohnya kayak yang terkenal banget nih ya, itu ada Bad Genius, terus ada Friendzone, film horornya ada P-Mac gitu kan. Gue suka aja gitu sama plot cerita dari film-film Thailand itu kayak padat dan unik aja gitu, point of view dan alurnya. Kita bahas dari segi premis dulu. Premis film ini sederhana, tentang seorang cucu yang merawat neneknya karena satu dan lain hal. Beres. Oke, kalau dari segi sinopsisnya nih ya, seorang pria berhenti bekerja untuk merawat neneknya yang sedang sekarat, termotivasi oleh kekayaannya. Dia merencanakan untuk memenangkan hati neneknya sebelum neneknya meninggal. Oke, sekarang kita bahas dari segi ceritanya. Buat teman-teman yang belum nonton, gue saranin untuk jangan nonton dulu video ini. Dan kalian lebih baik nonton dulu filmnya. Karena di sini ada spoiler. Film ini bermula dari sebuah set keluarga yang sedang ziarah ke salah satu kuburan Cina. For your information, bahwa mereka ini adalah keluarga Thailand yang punya darah keturunan Chinese. Jadi mereka main tuh ke kuburan Cina. Suatu kuburan yang elit, mewah, bagus, dan ternyata bukan kuburan mereka, bukan kuburan keluarganya mereka. Kenapa kok mereka bisa ke kuburan yang bukan anggota keluarga mereka? Ya karena sang nenek punya cita-cita ingin dimakamkan seperti itu. Gak lama datanglah keluarga aslinya, terus mereka akhirnya bergeserlah ke makam keluarga mereka yang sebenarnya. Sederhana, simple, gak semewah makam yang pertama. Si nenek ini, kita sebut saja namanya Amah ya, itu bawa anggota keluarganya. 3 orang anak, 1 cucu. Nah, 3 anak nenek ini ada yang kaya banget, ada yang sederhana, ada yang sangat tidak dianggap. 1 cucunya ini adalah cucu kesayangannya, yang cucunya sendiri nggak sadar kalau dia adalah cucu kesayangan, yaitu si M. Si nenek Amah ini tuh punya saudara juga, ada 3 bersaudara lah. Nah, salah satu saudara si nenek ini namanya Agong. Ternyata punya kondisi yang cukup memprihatinkan, cuman bisa berbaring di atas kasur. Nah, si M bermainlah ke rumah si Agong, bertemu sama saudara sepupunya, perempuan. Dia bertanya dan terheran-heran, kenapa saudara sepupunya ini kok mau rela-rela untuk merawat si Agong. Akhirnya, setelah ditanya dan ditelusuri lebih dalam, ada motif tersendiri. Bahwa ternyata si cucunya itu adalah orang yang akan mendapatkan warisan terbesar dari Agong. Mengapa demikian? Karena anak-anak dari si Agong gak ada yang mau merawat orang tuanya. Dan itulah yang menjadi motivasi kenapa akhirnya si M mau untuk merawat Amah. Nah, gak lama dari itu, keesokan harinya, si Agong meninggoy. Dan bener aja, rumah dan serta kekayaan-kekayaan lain jatuh ke tangan saudara sepupunya tadi. Makin kuatlah motivasi dia untuk mendapatkan warisan dari Amah. Scene berpindah dari rumahnya si Agong ke rumahnya si Amah, yang merupakan sebuah ruko sederhana di gang sempit. Jujur, sebagai seorang nenek yang gak pernah disambangin cucunya, agak kaget tuh. Lah kok tiba-tiba nih cucu main ke sini, ada perlu apa nih? Kok dia tiba-tiba main ke rumah gua gitu. Sok-sok pura-pura beliin makan lah, ya kan. Ada maksud tertentu apa nih si Amah menaruh curiga nih si nenek Amah, ya kan. Si M berhasil meyakinkan bahwa gue tuh kesini tuh tulus. Gue tuh pengen untuk merawat lu gitu nenek gue. Gue pengen banget untuk bisa terus bersama lu karena lu di sini sendirian nenek, gitulah kurang lebih ya kan. Si neneknya masih kurang percaya nih dan ragu gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya, akhirnya si Amah percayalah kalau ternyata si M ini itu bener-bener
tulus dalam merawatnya. Padahal ya, kalau teman-teman perhatikan ya kan, si M itu sempat menjual rumahnya neneknya tanpa seizin neneknya itu sendiri ketika dia baru mau merawat neneknya. Makin lama si M bersama sang nenek, si M ini justru malah makin kasihan gitu. Yang ternyata semua anaknya itu keberatan untuk merawat emaknya sendiri, terutama anaknya yang kaya. Kalau anaknya yang perempuan dan yang laki-laki yang biasa aja itu mereka sebenarnya mau, tapi mereka terkendala dari biaya. Takutnya neneknya malah nggak bisa mereka hidupi gitu. Setelah sekian lama si Amah dan M bersama dalam satu rumah ya, tiba-tiba secara tiba-tiba tanpa angin tanpa ada hujan ya kan, anaknya yang paling kaya ini tuh bawa emaknya itu main ke rumah elitnya tuh, di perumahan elit di daerah Thailand. Dibawalah ke sono ya kan, pas sampai dibawa ke sono udah diadain tuh kasur tidur gitu kan di ruang depan, terus ada TV gitu kan. Udah ada begitu-begitu tuh, si neneknya itu, si Amah ini, orang tuanya si orang kaya ini tuh pengen disuruh tinggal di situ aja, udah tinggal di sini aja nih, semua fasilitas lengkap dah, kamar mandi ada, internet ada, semua ada dah, pokoknya lengkap dah pokoknya gitu kan. Nah terus dibawa tuh jalan-jalan ya kan, pokoknya di entertain banget lah tuh orang tuanya kan, di entertain banget segala macem gitu kan, sampai tiba di suatu kuil ya kan, di suatu kuil yang suci gitu kan. Setelah berdoa mereka menaruh kertas harapan gitu tuh untuk ditempel ya kan. Si nenek itu menulis harapannya tuh, doa-doanya di kertas tuh buat ditempel untuk anaknya supaya sukses segala macem, bla bla segala macem. Pas si neneknya lihat sama si M lihat kertas-kertas yang ditempel sama anaknya tadi dan keluarga anaknya, tidak ada yang menyebutkan semoga Amah sehat, semoga Amah panjang umur, tidak ada, tapi lebih ke semoga keluarga bahagia, semoga cita-cita gampang terwujud dan lain sebagainya. Intinya untuk kepentingan keluarga mereka lah, tanpa memikirkan ibunya sendiri. Disitulah akhirnya nenek Amah memutuskan untuk nggak jadi deh tinggal di rumahnya si anaknya yang kaya itu. Percuma kaya ya, percuma kalau semuanya ada tapi nggak ada cinta di situ. Intinya sih nenek Amah itu bukan soal fasilitas, tapi dia itu yang terpenting adalah waktu. Kenapa? Karena ada sebuah scene di mana itu menggambarkan suasana hari Minggu ya kan. Dan di situ pengen banget nih si Amah buat ngajak main kartu keluarganya. Anak-anaknya mumpung sedang kumpul lengkap, pengen diajak main kartu. Tapi ternyata anak yang pertama itu nggak mau, nggak suka, dan nggak nyaman aja berada di rumah itu, dan pengen buru-buru aja keluar dari situ dengan banyak alasan. Sampai di suatu momen dimana akhirnya si nenek ini itu jatuh sakit yang parah banget sampai harus masuk rumah sakit. Ya sebenarnya dari awal juga sudah dikasih tahu sih kalau ternyata nenek ini tuh, si nenek Amah ini tuh punya yang namanya penyakit kanker gitu. Cuman selama perjalanannya dia itu, selama film itu tidak menunjukkan penyakit yang berarti lah gitu, masih bisa jalan, masih bisa jualan conge gitu kan. Nah ini nih ya, yang masih bisa jualan conge ini nih, makanan khas Thailand gini nih yang gue pertanyakan dari awal gitu kan. Lah anak-anaknya kan udah gede-gede, udah pada nikah semua, udah bisa cari uang sendiri gitu kan, kenapa nggak ngirimin buat emaknya sih gitu kan, dan kenapa emaknya masih ngotot banget buat jualan sih gitu kan. Dan ini nanti akan terjawab nanti di akhir film gitu. Setelah neneknya masuk rumah sakit, lagi dirawat ya kan, anak pertama dan anak keduanya datang tuh, anaknya yang paling kaya tiba-tiba datang ke rumah sakit. Yang ditanya pertama bukan keadaan neneknya, tapi surat harta warisan nenek di mana. Coba lu bayangin, segila dan seedan harta apa sih sebenarnya tuh anak ya kan. Akhirnya ditipu lah sama anaknya yang perempuan. Semua suratnya ada kok di lemarinya. Cari aja di sana. Anaknya pergi tuh, ya kan? Yang kaya pergi tuh ke rumahnya tuh, nyari deh. Padahal surat kepemilikan rumah tersebut sudah ada di tangan anak yang nomor 2 dan ketiga. Segera tuh mereka langsung merubah hak kepemilikan tanah atas rumah tersebut. Tapi ya, gua kira mereka akan menyelamatkan rumah tersebut. Ternyata tidak. Ternyata rumahnya dijual juga. Padahal neneknya masih hidup. Neneknya selamat, tidak jadi meninggoy.
Tapi rumahnya langsung dijual. Tetap dijual. Sebenarnya rumah tersebut dijual bukan untuk dimanfaatkan si uangnya, melainkan hanya untuk melunasi hutang-hutang anaknya. Lagi-lagi seorang ibu berkorban untuk anaknya, walaupun anaknya sudah dewasa. Nah, setelah si Amah kan udah gak punya rumah lagi nih ya kan, udah kosong parah nih rumahnya si Amah ya kan, udah gak punya apa-apa lagi nih, habis nih gue nih ya kan. Si Amah ini ditinggalin nih, nenek Amah ini ditinggalin di panti jompo, lu bayangin. Anak ada, yang kaya ada, yang sederhana juga ada, udah gede-gede, udah pada bisa cari makan sendiri. Tapi ditinggalin emaknya di panti jompo. M sebagai cucu yang selalu merawat Amah ya merasa gak tega dong ya, kayak iba lah gitu kan. Ya ampun, nenek gue gitu masa tinggal di panti jompo sementara keluarga lengkap gitu kan, dan bentar lagi mau tahun baru Cina kalau nggak salah deh gitu. Akhirnya ya udah tuh si M datanglah ke panti asuhan, bilang udah yuk nenek pulanglah yuk, ikut sama saya yuk, tinggal di rumah saya aja gitu kan, tinggal bersama saya dan ibu gitu kan. Nah neneknya mau nggak lama dari situ, tidak lama dari situ ternyata si nenek Amah meninggal akhirnya. Gue kira abis tuh filmnya, gue kira selesai. Ternyata tidak sampai di situ bosku. Filmnya tidak sampai di situ. Nah, gak lama dari neneknya meninggal, ya, ditelepon lah ceritanya kan si M ini oleh pihak bank. Halo, dengan saudara M, katanya kan. Ya betul. Ini saya ingin memberitahukan tentang tabungan deposito yang selama ini atas nama M. Si M bingung tuh, lah kok ada tabungan deposito, gue gak pernah buka, gak pernah nabung, jangankan nabung, kerja aja belum gitu. Jumlahnya banyak nih, ya kan. Si M bingung. Akhirnya setelah diinget-inget, oh iya, dulu waktu si M masih kecil dan tinggal bareng sama si nenek Amah, pulang sekolah, si M dikasih tahu kalau nenek Amah pengen buka tabungan deposito untuk cucunya ya si M ini. Tapi si M ini lupa momen itu. Dia lupa banget tuh. Nah setelah dia ingat ya kan, dia akhirnya sadar. Jadi di dalam film itu, di tengah-tengah film ada sebuah scene yang menceritakan si nenek Amah ingin ditemani ke bank untuk store uang ke rekeningnya. Yang dia kira rekening itu adalah rekeningnya si nenek itu sendiri, bukan rekeningnya si M, karena si M gak tahu kalau dia punya rekening deposito sebelumnya. Pantesan tuh si Amah menyembunyikan terkait hal tersebut karena itu bentuk surprise. Dan si M tuh bilang gini waktu masih kecil, ya udah berarti nenek yang isiin terus ya tabungan depositonya sampai meninggal. Dan itu adalah ending dari film ini. Gua mau sedikit mengkritik beberapa hal terkait film ini. Yang pertama dari segi judul, teman-teman. Judulnya How to Make Million Before Grandma Dies. Gua pikir ekspektasi gua adalah ya, film ini itu menceritakan tentang usaha seorang cucu yang mencari uang sekian banyaknya untuk neneknya gitu. Untuk membahagiakan neneknya. Ternyata judulnya merupakan plot twist dari film ini yang ada di akhir film. Ternyata maksud dari judul tersebut adalah tentang kisah seorang nenek yang menabung untuk cucunya. Jadi kebalik tuh, bukan cucu yang berusaha untuk neneknya, tapi tentang nenek yang berusaha untuk cucunya. Di situ gue mulai, oh pantesan kok ini film nggak ada nih usaha-usaha yang dikeluarkan si M untuk mencari uang untuk neneknya, nggak ada. Film ini tuh lebih berfokus pada permasalahan keluarga, keegoisan anak-anaknya, hanya berputar di situ aja gitu. Nggak ada sampai yang si M jualan conge, bantu jualan conge sampai larut malam, terus si M usaha apa lagi gitu, nggak ada. Jadi ya full aja gitu tentang si M yang menjaga neneknya dan keegoisan keluarganya masing-masing terhadap emaknya mereka gitu. Udah beres filmnya. Nah yang selanjutnya, karena plot twistnya ternyata adalah sang nenek yang ternyata menabung untuk cucunya, dan
selama ini cucunya itu sangat sayang banget sama neneknya secara tulus ya, udah bukan lagi karena warisan gitu kan, tapi karena emang beneran tulus merawat neneknya. Akhirnya uang si tabungan yang neneknya kumpulin ini tadi itu dipergunakan cucunya untuk beli makam yang mewah khusus untuk neneknya. Jadi uang tabungan tersebut balik lagi tuh ke neneknya tuh ya, untuk dijadikan sebagai makam terindah untuk neneknya, persembahan terakhir sang cucu kepada neneknya. Cuman gue yang agak nggak setuju adalah set kuburannya tuh. Karena apa, set kuburan itu kayak kuburan yang udah lama banget gitu. Kan biasanya kan kalau kuburan baru itu belum ada rumput ya kan. Ini udah ada nih rumput tebel-tebel, udah lebat gitu rumputnya gitu. Masa secepat itu sih tumbuhnya gitu kan? Nggak kelihatan kayak kuburan baru, itu doang sih sebenarnya. Terus yang berikutnya yang mau gue kritik adalah soal alur ceritanya. Sebenarnya seru banget. Tapi ngantuk. Nggak tahu kenapa ya, scene-nya itu menurut gue durasinya lama banget cuy. Setiap scene-nya ya lama banget. Gue tuh di bioskop itu sampai ada beberapa orang yang keluar bioskop tahu karena ini film flat banget nih alurnya gitu. Ini film gini doang nih gitu. Banyak yang kecewa gitu sampai di pertengahan film. Ya karena emang tempo dari alur film ini tuh selambat-lambat. Kalau lu pernah nonton film yang mungkin temponya lambat menurut lu, dan lu belum nonton film ini, gua rasa lu harus nonton film How to Millions Before Grandma Dies dulu. Karena film ini temponya lebih lambat dari film yang menurut kalian temponya lambat. Dari segi komedi menurut gua, ini juga gua agak sedikit kecewa gitu kan. Karena di awal-awal film itu ada tuh beberapa set-set komedi ala-ala Thailand gitu ya, yang luar biasa gitu kan. Tapi jujur gue pribadi agak kecewa nih dengan sense komedi di film yang sekarang nih. Agak kurang sih, gue nggak dapet ketawanya gitu, gue nggak dapet jokesnya gitu. Mungkin ya karena terlalu Thailand-able banget kali jokesnya, jadi buat gue yang warga lokal Indonesia itu nggak ngerti nih jokes ini tuh sebenarnya apa sih makna dan tujuannya gitu kan. Gue kurang paham gitu. Oke, terakhir dari gue, kita mau ngebahas soal inti dari film ini teman-teman. Gue pengen ngasih tahu bahwa pesan yang gue dapat dari film ini adalah ketika nenek atau orang tua kita sudah dalam keadaan yang tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri, ya kita sebagai orang yang pernah dirawat oleh mereka harus sadar bahwa kita saatnya merawat mereka. Jujur yang mereka butuhkan itu berdasarkan pengalaman pribadi gue juga, yang orang tua itu butuhkan bukanlah kenyamanan, bukanlah fasilitas yang mewah, bukan tentang segala sesuatu yang siap sedia. Enggak. Mereka itu cuman butuh kalian ada di samping mereka. Karena siklus emosional manusia itu dari childish, dewasa, dan akan ditutup dengan childish lagi ketika sudah tua. Layaknya seorang anak kecil aja yang selalu gak mau kemana-mana sendiri, dikit-dikit sama orang tua, dikit-dikit pengen ditemenin. Sama dengan orang tua, cuman bedanya mereka sudah diberikan pengalaman. Mereka ingin juga kok untuk ditemenin sama anak-anaknya, hanya untuk sekedar ditemani, berbicara, ngobrol. Itu sudah membuat mereka jauh lebih baik. Walaupun kenyataannya mereka punya penyakit yang luar biasa mereka derita gitu, yang mereka tahan gitu. Tapi intinya bukan tentang seberapa mahal biaya yang kita keluarin untuk pengobatan orang tua kita, bukan. Tapi tentang seberapa besar waktu yang kita sediakan untuk mereka. Buat teman-teman yang sudah nonton film ini, gue harapin kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar kira-kira apa aja yang teman-teman dapat dan apa aja yang gue nggak sempat bahas di film ini, tapi kalian nangkep nih pesannya. Bisa tulis di kolom komentar. Just info aja nih guys ya, kalau Kritikus Tanpa Ilmu akan hadir insya Allah seminggu 3 kali di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. So, still watching us and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, camera roll and action.